Banyak yang mengatakan sulit untuk membenci N'Golo Kante. Senyumannya, kesederhanaannya, kisah perjalanan hidupnya, cara dia membawakan dirinya, menjadikannya salah satu pemain yang tak punya pembenci. Semua sayang Kante. Begitulah fans sepak bola menyebutnya. N'Golo is incredible. Everybody who sees him for the first time loves him, and all my family love him when they watch our games now. Namun siapa sangka, seorang pemain yang sangat rendah hati, pemalu, dan selalu tersenyum ini adalah salah satu pemain yang paling disegani dan ditakuti lawan-lawannya. Ketika berada di lapangan, N'Golo Kante adalah monster yang berbeda. He's everywhere. Sometimes when I'm on the pitch, I see him twice. One on the left, one on the right, and I think he play with twins. But he's a fantastic player. Lantas bagaimanakah kisah seorang N'Golo Kante? Gelandang bertipe penghancur yang mengawali karir dengan penuh penolakan dari berbagai klub karena ukuran tubuhnya yang kecil. Menjadi salah satu pemain yang hampir memenangkan segalanya di dunia sepak bola. Simak kisahnya. Di sekitar tahun 1980-an, orang tua Kante dengan berat hati dan penuh keberanian memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, Mali, dan bermigrasi ke Perancis untuk menemukan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak di negara itu. Keluarga itu menetap di sebuah flat apartemen di distrik Royal Malmaison, pinggiran barat kota Paris. Distrik ini berada di antara lipatan Sungai Seine, sangat indah dan tenang, jauh dari kejahatan. N'Golo Kante was born in Paris, but then he grew up on the west suburbs of the city. Not the most dangerous council estate, but still a council estate with a huge sense of community. N'Golo Kante kemudian lahir di akhir bulan Maret tahun 1991. Venir à Rueil-Malmaison, c'était la vie de famille dans la maison où je vivais avec ma famille. Tak banyak cerita tentang bagaimana masa kecilnya yang sesungguhnya. Karena sebagian besar cerita di media tentang masa kecilnya tak bisa dipastikan kebenarannya. Belum ada media kredibel yang merangkum bagaimana awal kehidupannya. Dan foto ini dipastikan bukan dirinya. Namun satu hal yang pasti, dia terlahir dari keluarga yang mengajarkan kerja keras untuk tetap bisa bertahan hidup. Dan Kante kecil itu sangat menyukai sepak bola. Dia beruntung karena keluarganya, terutama sang ibu, mendukung passionnya untuk permainan itu. Seperti anak kecil kebanyakan, Kante setiap hari bermain bola dengan bocah-bocah di lingkungannya. Lalu, saat menyaksikan Prancis memenangkan Piala Dunia di tahun 1998, kecintaannya akan sepak bola berubah menjadi ambisi yang lebih besar. Aku berusia 7 tahun ketika Prancis pertama kali memenangkan Piala Dunia untuk negaraku di tahun 1998. Dan aku sangat gembira. Kukatakan kepada teman-temanku, suatu hari nanti, aku juga akan memenangkannya.
Dia dengan cepat memahami jika kejayaan sepak bola Prancis dan perekonomian negara itu berada di tangan para imigran. Kante kecil pun bermimpi untuk mengubah kehidupan keluarganya lewat sepak bola. Dia kemudian mendaftarkan dirinya sendiri ke sebuah akademi yang tak jauh dari rumahnya, GS Suresnes. Setiap hari, dari rumahnya, dia akan berjalan selama 15 menit untuk sampai ke tempat latihan. Piotr Wojtyna, seorang ekspatriat Polandia berusia 50 tahun, yang merupakan pelatih pertamanya, bercerita. Kami mengawasi semua anak-anak di sesi latihan pertama. Golo langsung menarik perhatianku dengan mobilitasnya dan kemampuannya merebut bola dari pemain lain. Yang mengejutkan adalah dia langsung mengopernya. Bukan seperti tipe pemain yang merebut bola dan mencoba menggiring bola melewati semua orang. Dia tidak pernah berhenti berlari. Dia selalu bergerak. Aku langsung menempatkannya di tengah lapangan, dan dia melakukannya dengan sempurna. Wojtyna hanya butuh satu sesi latihan untuk menyadari bahwa Kante seharusnya bermain dengan anak laki-laki yang setahun lebih tua. Pola yang terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kante terus dipromosikan ke kategori usia di atasnya, dan dia kemudian sampai di kelompok usia 20 tahun, meski masih berumur 17 tahun. Karena melewatkan lebih dari satu kelompok usia, dia harus menjalani tes medis dengan para dokter untuk menjamin kesiapan fisiknya yang diminta oleh Federasi Sepak Bola Perancis. Rekan setimnya saat itu mengingatnya sebagai seorang pemain yang sangat dinamis, sehingga dia mampu memenangkan pertandingan sendirian. Seorang pemain yang memiliki kualitas fisik luar biasa, yang membuat rekan-rekan ataupun lawan-lawannya tidak punya pilihan selain tertawa. Foto-foto masa remajanya menunjukkan Kante tampak sangat kecil dibandingkan dengan rekan setimnya. Dia begitu kecil dalam balutan jersey Suresnes yang kebesaran. Pierre Ville juga mengenangnya dan bercerita. Matanya selalu terbuka lebar dan sedikit tersenyum. Dia tidak pernah berbicara, tetapi dia mendengarkan. Dia datang, berlatih, dan pergi. Dia tak pernah terlihat memiliki masalah. Dia selalu senang. Ayah Kante meninggal saat usianya 11 tahun. Tapi tak ada satupun yang tahu tentang kabar itu. Menurut Ville, mereka bahkan tak pernah bertemu orang tuanya, karena kakak perempuan Kante lah yang datang jika ada urusan administrasi. Kakaknya telah lebih dulu bergabung dengan Akademi Perempuan Sures. Ville adalah orang yang membawa Kante melakukan uji coba di klub-klub profesional di sekitar wilayah itu. Kadang mereka naik mobil atau naik kereta untuk pergi ke klub yang lebih jauh. Mereka menuju ke arah barat untuk uji coba di Rennes dan Lorient, lalu pergi ke Sochaux di wilayah timur, kemudian ke wilayah utara untuk mencoba peruntungan di klub Beauvais dan Amiens, serta ke selatan ke pusat sepak bola nasional di Clairefontaine. Namun, tidak ada satupun dari klub-klub itu yang menunjukkan minat untuk menggulu Kante. Bahkan tak ada yang mau bertanya seberapa bagusnya dia. Ville yang saat ini sudah berusia 70 tahun itu mengenang salah satu perjalanan mereka, tepatnya ke Amiens, yang jaraknya 75 mil di utara Paris. Kante mengalami mabuk perjalanan, jadi bocah itu meminta duduk di kursi penumpang di depan. Ketika mereka sampai di sana, hujan sangat deras. Kante bermain dengan sepatunya yang kebesaran dan sudah tak layak pakai. Kondisinya juga tak baik-baik saja waktu itu. Tapi dia berusaha menegaskan keberadaannya di lapangan, di antara sikutan pemain lain yang bertubuh jauh lebih tinggi darinya.
Sayangnya, seberapa besar pun upayanya, dia harus kembali pulang dengan kecewa. Saat itu di Prancis, yang terpenting adalah tinggi badan dan fisik. Klub-klub profesional tidak selalu memperhatikan kecerdasan pemain. Yang lebih diperhatikan adalah bentuk fisik dan seatletis apa mereka. Jika besar dan kuat, maka pemain itu hebat. Begitupun, para pejabat Suresnes tetap menjaga perasaan Kante agar tetap termotivasi. Tentu saja dia bersedih, tapi kami tak pernah mengatakan tak ada lagi kesempatan. Kami mengatakan mungkin belum waktunya. Mereka juga sebenarnya khawatir apakah sikap Kante yang terlalu baik akan menghambat karirnya. Wojtyła menambahkan, dia selalu mendengarkan dan dia selalu menghormati lawan dan rekan setimnya. Tidak pernah ada masalah dengannya. Namun pada satu titik, aku dan Pierre sempat meragukan apakah dia terlalu baik untuk menjadi pemain profesional. Di musim terakhirnya di Surens, Kante bermain untuk Liga Amatir, Promotion de Honor, Divisi 6. Dia berhasil mencetak 10 gol dalam 19 pertandingan. Kadang bermain sebagai winger atau gelandang serang. Usianya 19 tahun kala itu. Sebagai perbandingan, di usia yang sama, seorang Eden Hazard telah bermain lebih dari 70 pertandingan untuk Lille di Ligue 1. Dan di usia itu, Cesc Fabregas bahkan telah bermain di Liga Champions dan Piala Dunia. Depuis très jeune, les centres de formation qui ne m'ont pas pris, les différents échecs pour intégrer des équipes professionnelles. Dengan koneksi yang dimiliki Jean-Pierre Parinelli, Presiden Suresnes waktu itu, Kante akhirnya pindah ke tim muda Bologne. Tepatnya di awal musim 2009-2010. Saat tiba, dia menjadi rekan setim Maxime Collin, yang di kemudian hari pernah bermain sebagai bek di Brentford. Melihat Kante, Collin langsung tahu klubnya mendatangkan seseorang yang istimewa. Suatu hari kami melakukan uji coba lari. Setiap orang harus melakukannya semaksimal mungkin. Tapi Kante menggagalkan kami semua. Karena setelah semua berhenti, dia masih terus berlari. Bulan demi bulan berlalu. Orang-orang mulai menyadari bahwa dia sangat bagus. Aku pernah melihatnya pergi ke supermarket di Prancis dengan tas kecil dan skuternya. Dia melakukan apapun sendiri. Jalanan Bologne sangat berbukit, tetapi dia datang ke pelatihan dengan skuternya dan menolak jika diberi tumpangan. Dia begitu rendah hati. Setelah diberi kontrak amatir oleh Bologne, Parinelli meminta Kante untuk melanjutkan studinya. Diabaikan begitu banyak klub, Kante berpikir mungkin sulit baginya untuk mencapai level profesional. Syukurnya Kante hebat dalam matematika. Presiden Suresnes itu membantunya untuk mendaftar di jurusan akuntansi di sebuah perguruan tinggi di pusat kota, Lycée-Girons-Sanier. Begitulah kehidupannya berlangsung selama di Bologne. Di pagi hari dia akan naik skuter menuju kota untuk kuliah. Dan sorenya, dia akan melintasi bukit untuk kembali latihan hingga malam. Dia seringkali melewatkan waktu makan. Bermain di bawah asuhan Christopher Raymond di tim cadangan Bologne, Kante ditempatkan sebagai salah satu dari 2 gelandang tengah dalam formasi 4-4-2. Mereka kemudian berhasil promosi ke divisi kelima Championnat de France Amateur di musim pertamanya. Tim utama Bologne sendiri sedang berjuang menghindari degradasi dari Ligue 1. Mereka tentu tak berminat
membawa Kante masuk skuad utama. Kante baru melakukan debutnya untuk tim utama di pertandingan terakhir Bologna di akhir musim 2011-2012. Dia menjadi pemain pengganti di 11 menit terakhir pertandingan. Musim berikutnya, mereka terdegradasi ke Liga 3. Tapi disitulah titik balik karirnya. George Tourné, pelatih baru tim itu, langsung menempatkan Kante sebagai pemain utama. Banyak jurnalis yang penasaran dan baru menyaksikan permainannya. Mereka menanyakan, apa dia mengidolakan Claude Makelele? Malu-malu dia menjawab, tidak, Lassana Diarra. Menariknya, 3 musim kemudian, saat Marseille gagal merekrut Kante, mereka merekrut Diarra. Kante tampil gemilang sepanjang musim untuk 37 pertandingan Bologna. Mereka finish di posisi 13. Tapi para scouting masih skeptis. Rennes memang meliriknya, tapi memutuskan bahwa ia masih belum siap. Lille berpikir untuk mengontraknya dan meminjamkannya ke klub Belgia Mouscron. Tetapi hal itu tak pernah terwujud. Untungnya bagi Kante, Perinelli selalu ada untuknya. Presiden Suresnes itu sekali lagi membantu garis nasibnya. Direktur Caen, Alain Cavalier bercerita, di akhir Agustus 2012, aku mendapat telepon dari Perinelli. Dia mengatakan, ada pemain yang sangat bagus di Bologna. Kupikir, ada banyak orang yang mengatakan mereka menemukan permata yang bagus. Jadi aku tak menindaklanjutinya. Lalu di September, dia menelpon lagi. Alain, ini sangat berharga. Kau harus datang melihatnya. Jadi kukirim orang untuk menontonnya. Dan orang itu berkata, Alain, ada sesuatu yang luar biasa pada pemain ini. Jadi di bulan November, aku pergi menontonnya secara langsung. Kualitasnya memang luar biasa. Tak lama, kabar tentang kemampuan Kante tersebar. Klub-klub bersaing mendapatkannya. Tapi Caen telah mengamankannya lebih dulu. Jika kalian sudah sampai di part ini, kalian mungkin menyadari bahwa tak banyak footage tentang Kante yang bisa ditampilkan. Karena dokumentasi tentang dirinya begitu sedikit. Selain karena di awal karirnya dia bermain di tim yang kurang dikenal, cerita tentang hidupnya juga lebih seperti misteri. Kante sendiri tak terlalu suka menceritakan perihal kehidupan pribadinya. Entah nanti, di kemudian hari. Kante menandatangani perjanjian prakontrak dengan Caen di awal Januari 2013. Di akhir musim, dia bergabung dengan mereka dengan kontrak bermain selama 3 tahun. Akhirnya setelah berusia 22 tahun, barulah dia mendapatkan kontrak sebagai pemain profesional. Sebelum Kante datang, selama 10 musim, klub itu berjuang naik turun antara Liga 1 dan Liga 2. Dan saat Kante bergabung, beberapa pemain berpengalaman ada di sana. Dia bahkan berbagi ruang ganti dengan mantan gelandang Prancis dan Paris Saint-Germain, Jerome Rotten. Itu adalah sebuah langkah yang bagus baginya, karena dia bisa melihat dan merasakan bagaimana para profesional berlatih. Hebatnya, meski dia tampak seperti pemalu, tak ada perasaan rendah diri dalam pikirannya. Di kemudian hari, dia pernah bercerita, aku tak pernah melihat bahwa aku tertinggal dari pemain seusiaku yang telah lebih dulu bermain di timnas atau menjadi profesional. Yang aku tahu, aku harus melakukan pekerjaanku. Aku meninggalkan rumah dan mencoba menjadikan sepak bola sebagai profesiku, untuk hidup dan melakukan apa yang kusukai. Jadi aku melakukannya selangkah demi selangkah.
Aku tidak berfokus pada orang lain, hanya melakukan apa yang aku bisa sebaik mungkin. Selangkah demi selangkah, lalu semuanya terjadi. Di musim pertamanya bersama Caen di Liga 2, dia tampil hebat. Pelatihnya mengatakan, sejak dia masuk ke dalam tim itu, tak ada lagi yang bisa menggantikannya. Dia membantu mereka finish di peringkat 3 dan promosi ke Liga 1. Musim 2014-2015, seorang scouting bernama Steve Walsh, yang saat itu juga ditugaskan menjadi asisten Claudio Ranieri, meminta tim analis Leicester City untuk meneliti bakat yang cocok dengan permainan The Fox dari seluruh Eropa. Dia ingin melihat data intercept, tackle, dan umpan pemain dalam 90 menit pertandingan. Satu nama terus-menerus muncul, N'Golo Kante. Ternyata secara statistik, Kante memiliki kombinasi kecepatan, stamina, dan antisipasi yang mengagumkan, yang menciptakan ilusi seolah-olah ada 2 orang di lapangan. Walsh menawarkannya pada Ranieri, tapi pelatih itu selalu menolak. Dia tak cukup besar. Untuk apa aku menginginkannya? Di musim yang sama, nama Kante juga menjadi pembicaraan fans Marseille, terutama tentang bagaimana terobsesinya Bielsa, pelatih Marseille kala itu, untuk membawanya ke velodrome. Pada tanggal 25 Februari 2015, saat Marseille melawan Caen di kandang, fans Marseille yang penasaran menyaksikan bagaimana gemilangnya Kante melawan tim kesayangan mereka. Guillaume Laine, seorang jurnalis Prancis, mengomentari pertandingan itu. Kante melahap seluruh lini tengah Marseille sendirian. Dia menghancurkan mereka. L'Equipe bahkan menjulukinya monster. Bielsa begitu bersemangat. Dia mengharapkan Kante dapat memberikan pressing tanpa henti yang dibutuhkannya di lini tengah. Rencana Bielsa adalah memasangkannya dengan Idrissa Gueye, yang saat itu bermain di Lille. Kante melakukan lebih banyak tackle dan intercept daripada gelandang lainnya di Ligue 1 di sepanjang musim itu. Sedangkan Gueye berada di peringkat ke-6 untuk tackle dan ke-3 untuk intercept. Kerjasama keduanya dengan pemain kreatif di sekitar mereka akan membuat Marseille semakin menakutkan. Kante siap pindah ke Marseille, tapi Leicester menyalipnya dengan tawaran harga yang lebih masuk akal. Dan dengan sedikit trik, Steve Walsh berhasil membawanya ke King Power Stadium. Walsh yang sekarang bekerja sebagai penasihat di Charlotte FC bercerita, "Aku ingat agennya mengalami cedera pergelangan kaki. Jadi si agen tak bisa meninggalkan Perancis. Itu bagus sekali. Kante sendirian menuju Marseille untuk menandatangani kontrak dengan klub itu. Lalu aku meminta agen lain untuk menggagalkan kesepakatan mereka dan membawa Kante ke Inggris. Aku katakan padanya bahwa dia tak boleh pergi sampai dia menandatangani kontrak. Aku tak mengancamnya. Aku hanya meyakinkan bahwa hal itu akan baik untuknya dan kami. Dia akan bermain di Premier League dan bisa menunjukkan kemampuannya. Dan dia menandatangani kontrak itu." Leicester membayar senilai 5,6 juta pound untuk kepindahan Kante. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sejarah. Namun sayang, Perinele yang selalu membantunya tak bisa melihat Kante bermain di Liga Primer. Laki-laki itu meninggal karena kanker sebelum Kante sempat berpamitan. Di sisi lain di Marseille, setelah menolak berpendapat terkait transfer Kante yang gagal, Bielsa memutuskan untuk meninggalkan klub itu.
Di penampilan pertamanya untuk Leicester, Kante ditempatkan sebagai gelandang sayap. Tapi tak lama, Ranieri memutuskan memindahkannya ke lini tengah. Dan sejak itu, dia menyadari Kante tak bisa digantikan. Kante mencetak gol pertamanya di Liga Primer dalam kemenangan kandang 2-1 melawan Watford di awal November 2015. Namun membicarakan Kante tentu bukan berbicara tentang gol. Karena permainan box to box-nya memadukan energi yang tak kenal lelah, tackle yang efektif, inisiator serangan balik, dan kesadaran taktis yang hebat. Dalam 90 menit pertandingan, dia akan melakukan semua hal yang bisa dilakukan seorang pemain, kecuali untuk urusan assist dan mencetak gol. Dia ada di mana-mana, bahkan di area terkecil. Kemampuannya untuk mengganggu penguasaan bola lawan begitu luar biasa. Tak ada yang menandingi etos kerjanya. Wolves sering bercanda dengan mengatakan, "Di lini tengah kami punya 3 pemain. Danny Drinkwater, Kante di kanan, dan Kante di kiri." Namun karena belum terlalu dikenal, ditambah karakternya yang pendiam, tak banyak yang menyadari bagaimana Kante mendominasi pertandingan lewat kejernihan visinya. Dia lebih dari sekedar berenergi. Dia seolah bisa mengukur bagaimana ruang dan waktu bersinggungan di lapangan sepak bola. Kante juga terkenal hebat dalam membaca permainan, memprediksi bagaimana arah bola di lapangan, seperti apa kecepatannya, apakah bola akan bergoyang atau memantul, dan memahami perubahan apapun dapat mempengaruhi perilaku orang-orang di sekitarnya. Dia mengganggu pergerakan tim lawan dan menciptakan permainan untuk Leicester. Meski dia jarang menyentuh bola karena permainan tim Ranieri itu memang bermain cepat, Kante selalu berhasil membawa mereka dari posisi rentan menjadi kekuatan serangan balik yang hebat. Hanya dalam setengah musim, dapat dilihat bagaimana performanya untuk Leicester sangat mengesankan. Namun, tak banyak pembahasan tentangnya waktu itu. Semua media lebih fokus ke memecatan Jose Mourinho. Secara keseluruhan, musimnya bersama Leicester fenomenal. Lagi pula, siapa yang tak tahu indahnya kisah Leicester fairy tale itu? Dengan rekan setimnya yang sangat percaya diri menjalani rencana Ranieri, Kante hadir untuk memberikan semua yang dia bisa lakukan. Seperti pernyataan kebanggaan penggemar Leicester, 70% planet ini ditutupi air, dan sisanya oleh N'Golo Kante. Kante tak pernah berpikir bahwa dia akan terpilih untuk membela timnas Prancis. Jadi dia sempat mempertimbangkan saat Mali untuk kedua kalinya memintanya membela negara itu di ajang Piala Afrika 2015. Tapi Steve Walsh menasehatinya agar menunggu undangan Prancis, karena Les Blues tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan gelar. Undangan dari timnas akhirnya datang. Dia bersaing dengan nama-nama seperti Paul Pogba, Blaise Matuidi, Yohan Cabaye, Moussa Sissoko, dan Lassana Diarra untuk mendapat tempat di starting line up. Di Caen ia menampilkan beberapa penampilan yang bagus. Tetapi bersama Leicester, yang sedang mengalami musim yang mengejutkan, dia tampil sangat baik. Ada pemain berpengalaman di dalam skuad, dan terserah jika performa mereka memang bagus. Namun, jika ada seseorang yang dapat membawa sesuatu yang berbeda ke dalam skuad, aku akan memilihnya. Debutnya untuk timnas Perancis terjadi di pertandingan persahabatan melawan Belanda di Amsterdam Arena. Dia menggantikan Diarra di babak pertama dan mereka menang 3-2 waktu itu.
Start pertamanya, di mana dia juga mencetak sebuah gol, adalah saat mereka melawan Rusia di Stade de France. Penampilan pertamanya untuk turnamen resmi adalah saat Les Blues melawan Rumania di pertandingan pembukaan Euro 2016. Kante memainkan seluruh pertandingan di fase grup, membuat umpan terbanyak, tackle terbanyak, intercept terbanyak, dan menempuh jarak terjauh di lapangan. Sayangnya di babak 16 besar melawan Irlandia, dia mendapat kartu kuning keduanya di menit 27, yang membuatnya tak bisa bermain di perempat final melawan Islandia. Merubah sistemnya karena menang melawan Islandia dan Jerman di semifinal, membuat Deschamps memilih mencadangkan Kante di pertandingan final. Sayangnya, tim tuan rumah itu kalah 1-0 dari Portugal. Di pertengahan Juli 2016, setelah kalah di pertandingan persahabatan antara Chelsea melawan Rapid Vienna, Antonio Conte, manajer The Blues yang baru, mengatakan N'Golo Kante adalah pemain yang telah dia targetkan sejak dia memutuskan mengambil alih kursi pelatihan Chelsea. Jika ingin menang, maka sebuah tim membutuhkan pemain seperti ini. Kante akan memberi banyak hal untuk Chelsea. Menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan pembelian senilai 32 juta pound. Kante menjadi salah satu rekrutan Conte, selain Michy Batshuayi, David Luiz, Marcos Alonso, dan beberapa pemain lain. Sebenarnya tak hanya Chelsea yang menginginkan Kante. Arsene Wenger juga berharap Arsenal bisa merekrutnya. Sayangnya, rival sekota mereka lah yang berhasil melakukannya. Wenger sendiri adalah saksi bagaimana dulu Kante ditolak banyak klub di Prancis. Pelatih itu berteman dengan Presiden Surens, dan dulunya dia juga menolak merekrut Kante. Sesuatu yang hingga kini disesalinya. Player did you regret not signing the most? At the end of my career, N'Golo Kante. Kante. You could have got Kante as well. Yeah. Easy, because he played in a club in Paris. Yes. That's called Suresnes, where one of my best friends is director, and he told me, please, I have a player, he's unbelievable. Nobody wants him in France. He took him in his car and traveled with him from club to club. And finally, a club of Division 3 in France took N'Golo Kante. Wow. It is an unbelievable story, N'Golo Kante. You could make a film as well with him. And he has something that you don't find often. No. He wins the ball without making any foul. No. And straight away he moves that ball forward. And very underrated in the way he progresses the ball Very. as well. Very underrated. Dan tentu, lagi-lagi, Kante tak hanya luar biasa di lapangan. Cerita tentang kepribadiannya sama hebatnya saat dia berada di luar lapangan. Meski melewati proses yang tak mudah hingga bisa sampai di Premier League dan direkrut klub sebesar Chelsea, Kante menolak menghindar dari kewajiban pajak seperti yang dilakukan banyak pemain lain. Penasihat pajaknya mengungkapkan, N'Golo Kante sangat tidak fleksibel. Dia hanya mau pembayarannya dengan cara yang normal. Dan gajinya yang besar juga tak membuatnya mengganti kendaraannya. Dia tetap mengenakan Mini Cooper bekas yang dibelinya saat dia bergabung dengan Leicester City. Mungkin apa yang kita pikirkan tentang Kante sama seperti apa yang Antonio Rudiger pikirkan. Mantan bek Chelsea yang di kemudian hari pindah ke Madrid itu bercerita tentang kesannya bersama Chelsea pada The Players Tribune di tahun 2022. Dan cerita pertamanya bermula dari N'Golo Kante. Aku harus bercerita tentang salah satu pemain terbaik di sepak bola. Sebelum aku datang ke Chelsea, aku sudah mendengar semua kisah indah tentangnya. Kata mereka, dia selalu tersenyum. Kata mereka, dia masih mengendarai Mini Cooper tua. Kata mereka,
dia tidak pernah meninggikan suaranya. Tapi, benarkah ada yang seperti itu dalam sepak bola? Tidak ada yang benar-benar seperti itu. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak kekecewaan. Kita semua manusia. Tidak ada yang sekeren itu sepanjang waktu. Itu tidak mungkin. Sampai aku bertemu N'Golo. You can't hate him. No. Like the person who would hate this guy, you have a serious problem with yourself or something. Because like he's so nice, he's so friendly, always smiling. Like I never saw him angry. Never seen him angry? No. Ever? No. So 'Cause with he's that always said, smiling. you say he's the nicest person, he's a great player, he's great for the team. Do you ever have a word with him and go, come on mate, you're late every day? Yeah, it's like then if you tell him, then he's like he's smiling, and then you are laughing, and then everything, then you just forget it. So Never be mad at N'Golo Kante? No. You've never been mad at him? No. Oh, okay. you can't. Honestly, Impossible. No, that's not possible. Dan seperti itulah N'Golo Kante. Boxing, who would win, you or N'Golo Kante? God, I think this match would never happen because like to punch this guy, it would be like something Rude. that would be crime, to be honest. Like, but if I had to give him one, yes, I would give him a quick one. It might be quick, but if I catch him, it would be finished. Menjadi pemain baru The Blues membuatnya menjadi hype baru di Liga Primer. Namun meski banyak pujian datang, keraguan tetap ada. Beberapa komentar menyebut jika pujian untuk Kante terlalu dilebih-lebihkan. Salah satunya datang dari mantan gelandang Burnley, Joey Barton. Saat ini semua orang memuji N'Golo Kante. Itu hanya tren. Bagi para pakar, dia adalah gelandang terbaik di dunia. Dia memang bagus, tapi aku pernah bermain melawannya. Dia memang destroyer yang bermain di tim fenomenal, tetapi dia bukan seorang kreator. Dan mustahil menilai sebagus itu untuk pemain yang bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Terlepas dari semua pro dan kontra tentang rekrutan terbarunya, Antonio Conte yakin Kante akan menjadi pemain hebatnya. Kante melakukan debut kompetitifnya dalam pertandingan pembuka musim melawan West Ham United. Meski mendapat kartu kuning di menit ketiganya, dia tampil cemerlang di pertandingan itu. 3 bulan setelah kepindahannya ke London, dia menghadapi mantan timnya Leicester dan menjadi man of the match dalam kemenangan 3-0. Gol pertamanya untuk Chelsea dicetak seminggu kemudian ketika mereka menang melawan MU 4-0 di kandang. Di musim pertamanya bersama Chelsea, Kante memenangkan serangkaian penghargaan pribadi. Salah satunya pemain terbaik tahunan versi PVA dan pemain terbaik di Liga Primer. Seperti Eric Cantona, Kante juga menjadi pemain yang memenangkan Liga Primer berturut-turut dengan 2 klub berbeda. It's very special to be here because a few years ago I was in France in lower division. Like 5 years ago I wasn't professional. Dalam strategi Conte, Kante tampil cemerlang bersama Nemanja Matic. Keduanya bahkan dianggap sebagai salah satu kunci Chelsea memenangkan liga musim itu. Sebagai pasangan gelandang box to box serba bisa, kombinasi keduanya membuat sistem Conte bekerja sangat sukses. Atletisme keduanya membuat Victor Moses dan Marcos Alonso tak ragu untuk maju ke depan. Kante dan Matic memainkan perannya dengan seimbang, disiplin, dan berkontribusi dalam serangan. Performa Kante memang meningkat pesat di bawah asuhan Conte. Manajer asal Italia itu meningkatkan kemampuannya menjadi lebih lengkap, terutama dalam hal umpan. Dia meningkatkan standar lini tengah Chelsea. Rekan setimnya selalu memuji permainannya. Eden Hazard misalnya, pemain yang dijuluki The Prince of Stamford Bridge itu mengatakan, "Saat aku berada di lapangan,
Rasanya aku seperti melihat ada dua. Satu di kiri, satu di kanan. Sampai kupikir aku bermain dengan anak kembar. Namun musim kedua Chelsea bersama Conte tak sebrilian musim sebelumnya. Selain kehilangan beberapa pemain andalannya, Conte di waktu yang sama juga berselisih dengan dewan direksi klub, terutama terkait bursa transfer. Caranya menangani Diego Costa juga membuatnya kehilangan ruang ganti. Perginya Matic ke MU membuat Kante menanggung beban yang lebih berat. Timo Bakayoko dan Danny Drinkwater yang datang untuk menjadi partner barunya malah menjadi pembelian paling flop musim itu. Di musim keduanya bersama Chelsea, meskipun kesulitan, mereka berhasil memenangkan FA Cup dan finish di peringkat kelima Liga Primer. Setelah meninggalkan Stamford Bridge, setiap kali Antonio Conte ditanya bagaimana pendapatnya tentang Kante, dia akan berkata jika Kante adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dia latih. Menurutku dia bisa bermain di posisi manapun di lini tengah. Dia pemain yang luar biasa. Dia fantastis, baik saat menguasai bola atau tidak. Saat kau punya Ngolo di timmu, kau akan berpikir punya pemain tambahan. Dia sangat pendiam, tapi kau akan menemukan senyum di wajahnya setiap hari. Saat kau bicara, dia akan tersenyum. Saat latihan, dia bekerja sangat keras, tapi selalu tersenyum. Senyumannya sangat tulus. Kante shoots! Kante finds a way! Menggantikan Conte datanglah seorang pelatih berlatar belakang bankir yang bernama Maurizio Sarri. Meski tak pernah bermain secara profesional, pengalaman melatihnya mentereng. Sebelum ke Chelsea, Sarri menangani Napoli selama 3 musim. Berbeda dengan Conte yang berfilosofi bertahan dan lebih terorganisir, gaya sepak bola Sarri lebih mengalir dan mengutamakan penguasaan bola. Mirip seperti Tiki Taka. Dan seperti di Napoli, dia datang ke Chelsea bersama regista andalannya, Jorginho. Gaya sepak bolanya sangat cepat, menggunakan formasi 4-3-3 yang mengandalkan distribusi bola dari gelandang bertahan Jorginho, bek tengah David Luiz, dan dipadukan dengan kreativitas Eden Hazard. Sarri juga mengubah peran Kante secara drastis, memberinya tugas untuk merebut bola kembali ke posisi yang lebih maju di lapangan. Hal itu tentu membuat banyak pendukung Chelsea kesal, karena menurut mereka, posisi terbaik Kante adalah sebagai gelandang bertahan. Awal musim Chelsea dengan Sarri Ball memang cukup menjanjikan. Mereka tak terkalahkan dalam 11 pertandingan pertama. Namun kemudian, pertahanan Chelsea beberapa kali terekspos. Nampak dalam kekalahan 4-0 melawan Bournemouth dan kalah telak 6-0 melawan Manchester City. Kante sendiri mampu beradaptasi dan cukup menikmati posisi barunya. Dia jauh lebih baik ketimbang anggapan banyak orang. Perubahan taktik itu menunjukkan Kante memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar merusak serangan lawan. Musim 2018-2019 itu, mereka finish peringkat ketiga di Liga. Salah satu hal yang mungkin masih diingat fans Chelsea tentang kemauan keras seorang N'Golo Kante musim itu adalah saat dia memaksa untuk ikut bermain di final Piala Eropa melawan Arsenal di Baku. Waktu itu Kante sedang mengalami cedera hamstring dan sudah beberapa kali absen latihan. Itu satu-satunya trofi mereka bersama Sarri sebelum pelatih itu memilih kembali ke Italia untuk melatih Juventus. Dan Frank Lampard menjadi penggantinya di Stamford Bridge. Di Piala Dunia 2018,
Prancis memang memiliki deretan bakat brilian. Tapi tentu saja, Kante tetap mencuri perhatian. Meski menjadi salah satu pesepak bola terkecil yang datang ke Rusia waktu itu, dan tak mencetak satu gol pun atau assist, dia tak pernah berhenti berlari, menjegal, mengintercept, atau mencegat umpan lawan. Lawan-lawan Prancis juga tak dapat menghentikan pengaruhnya dalam pertandingan. Paul Pogba bahkan menyebutnya memiliki 7 paru-paru. Secara taktis, kerja keras Ranieri dan Conte memang membawa Kante ke level yang lebih tinggi. Dia masih berlari sebanyak saat dia masih di kain, tapi efisiensinya jauh meningkat. Dia lebih kuat secara fisik, bahkan saat menguasai bola. Hubungannya yang istimewa dengan Deschamps juga mempengaruhi perkembangannya. Eden Hazard, yang saat itu menjadi kapten timnas Belgia, berkomentar sebelum bertanding melawan tim Kante di babak semifinal. Di posisinya, dia adalah pemain terbaik di dunia. Ketika dia dalam kondisi terbaiknya, kau memiliki peluang 95% untuk memenangkan pertandingan. Benar saja, Les Blues menang 1-0 waktu itu. Kalian tentu bisa menemukan banyak kompilasi video tentang bagaimana performanya saat membantu timnas Prancis. Tapi selain tentang permainan, bicara tentang Kante adalah bicara tentang betapa humble-nya dia. Meski itu turnamen Piala Dunia pertamanya, dia masih kemana-mana dengan ransel di punggung. Menjadi yang paling pendiam di ruang ganti. Menjadi yang paling banyak mendengar dan tersenyum. Dia tidak menari atau bernyanyi seperti rekan setimnya yang ceria. Tapi semua orang tahu, N'Golo Kante adalah salah satu alasan mengapa Prancis bisa menjuarai turnamen itu. Meski dia bahkan tampak terlalu malu untuk merayakannya dan berfoto dengan trofinya. I was waiting my turn because He's so shy, so he didn't want to say, yeah, give it to me. It's like that, so Yeah. he had to wait. Sometimes people came in front of him, and at the end of the day, someone take it and give it to you. No? yes. Kita kembali ke Stamford Bridge. Musim 2019-2020, Chelsea memilih Frank Lampard untuk menjadi manajer baru mereka. Karena beberapa alasan. Salah satunya, sanksi transfer ban dari FIFA. Kehadiran Lampard diharapkan dapat memaksimalkan bakat-bakat muda yang berasal dari Akademi Chelsea. Jika Sarri mengandalkan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek, maka Super Frank lebih mengandalkan power dalam gaya permainannya. Dengan memaksimalkan aliran bola cepat dan serangan yang sporadis, Lampard menempatkan Kante lebih maju di lini depan. Menurutnya, dia lebih mementingkan fleksibilitas ketimbang terpaku pada struktur tertentu. Kante sendiri tampil cukup baik, meski diganggu cedera dan harus beradaptasi dengan beberapa pemain yang berusia lebih muda. Tapi secara statistik, dia tidak lebih baik dari Jorginho dan Kovacic, terutama dalam urusan umpan. Menjalani peran sebagai posisi nomor 8 dari trio gelandang, mengurangi kualitasnya dalam merusak permainan lawan. Di akhir musim pertama Lampard, di mana mereka finish di peringkat ketiga di Liga, Kante hanya memainkan separuh dari keseluruhan pertandingan. Meski berjuang dengan cederanya, klub-klub besar seperti Real Madrid, PSG, dan Inter Milan menunjukkan minat untuk merekrutnya. Namun Kante menolak. Dia merasa senang tinggal di London dan yakin dengan proyek Chelsea. Waktu itu dia mengatakan, "Terkadang kita tak selalu tahu kemana kita ingin pergi, tapi kita tahu apa yang kita miliki." Setelah menyelesaikan sanksi transfer ban, meski mendatangkan banyak pemain, ternyata tak menyelesaikan masalah di lini belakang Chelsea. Lagi pula,
Persoalan tim ini bukan tentang mengganti pemain, tetapi terletak pada strategi Lampard. Pola permainannya tak seimbang, terlalu fokus menyerang, kehilangan kontrol di lini tengah, dan lemah dalam bertahan. Meski dia berhasil membawa Chelsea lolos ke babak 16 besar, tak tampak lagi optimisme dalam tim itu. Era Lampard berakhir. Roman memilih menggantinya dengan Thomas Tuchel. Secara fisik, Kante sebenarnya tak pernah benar-benar fit lagi sejak musim panas 2019. Tapi kalian pasti menyadari bagaimana Thomas Tuchel berhasil mengembalikan Kante ke peran yang paling membuatnya menonjol. Seperti saat dia diasuh Ranieri ataupun Conte. Di tangan pelatih Jerman ini, Kante bahkan mencapai versi terbaiknya. Saat pertama kali tiba di Stamford Bridge, meski Tuchel banyak memuji Kante, di minggu-minggu pertamanya, permainan timnya masih dibangun lewat Jorginho dan Kovacic. Kante belum menjadi starter dalam 5 pertandingan pertama Tuchel di Liga dan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pentingnya keberadaan Kante dalam sistem Tuchel baru tampak jelas saat mereka melawan tim Diego Simeone di Stamford Bridge. Tuchel memujinya dengan mengatakan, "Jika kalian bermain dengan Golo, kalian memiliki setengah pemain lebih banyak." Dia luar biasa. Sebuah kesenangan menjadi pelatihnya. Bagiku ini anugerah yang besar. Dia sangat rendah hati dan sangat membantu di lapangan. Kante juga tampak lebih nyaman ketika bermain berpasangan dalam peran double six di lini tengah, ketimbang menjadi peran nomor 8 dalam trio lini tengah, seperti saat diasuh Lampard. Dalam sistem Tuchel yang lebih terstruktur dan seimbang, Kante bisa memfokuskan energinya di area yang lebih sempit, dan sebagian besar dilakukannya di area pertahanan lawan. Karena backup dari wingback membuatnya lebih leluasa. Kontribusi Kante dalam membawa bola, mengoper umpan, sentuhan, dan peluang yang diciptakannya menjadi berlipat ganda. Tentu tak ada pelatih yang menginginkannya untuk menjadi finisher atau pengumpan terakhir dalam menciptakan gol. Tetapi keberadaannya menambah kekuatan lini serang. Dia benar-benar tak kenal lelah. Tuchel lagi-lagi memujinya sebelum mereka melawan Los Blancos di semifinal. "Aku bermimpi tentang pemain ini dan berjuang untuk pemain ini. Memimpikan pemain ini di klub manapun yang kulatih. Dan sekarang dia adalah pemainku." I was dreaming about this player, fighting for this player, dreaming about this player in any club I was coaching. So now he's my player. Dia telah memenangkan semua trofi kecuali Liga Champions. Mudah-mudahan dia akan melakukan segalanya agar kami mendapatkan trofi ini. He won any trophy except for Champions League. Hopefully he will do everything that we get this trophy. Dan benar saja, apa yang dikatakan Tuchel menjadi kenyataan. Kante tak hanya berhasil menjadi man of the match di 3 pertandingan terakhir di Liga Champions musim itu. Dia juga membantu Chelsea menjuarainya. Dia menginjak usia 30 tahun musim itu dan benar-benar hampir memenangkan segalanya. Hanya dalam 6 musim keberadaannya di Liga Primer, Kante membuktikan bahwa dia salah satu gelandang terbaik di dunia. Kante memang bukan gelandang bertahan sejati, bukan jangkar seperti Makalele atau Nemanja Matic. Tapi Kante adalah predator pengembara dengan mindset pemburu yang melacak dan mencari bola. Dia menghancurkan lawan-lawannya. Seperti kata Jokul, Kante itu sensasional. Dia tak hanya memiliki kemampuan fisik, dia juga cerdik. Dia selalu berada di tempat yang tepat,
pada waktu yang tepat. Sulit untuk mengalahkannya. Pada Mei 2021, Deschamps memanggilnya lagi untuk Euro 2020. Namun mereka tersingkir di babak 16 besar. Di bulan Februari tahun 2022, dia membantu Chelsea memenangkan Piala Dunia antar klub. Mereka menang 2-1 atas Palmeiras. Namun tingkat kebugarannya terus menurun. Sepanjang musim 2021-2022, Kante hanya tampil 20 kali dari 37 pertandingan di Liga. Dalam sebuah konferensi pers pasca pertandingan, Tuchel mengklaim bahwa dia sangat membutuhkan Kante di lapangan. Menurutku dia adalah pemain kunci kami. Tapi pemain kunci perlu berada di lapangan. Dia hanya bermain 40% dari pertandingan. Dia adalah Mo Salah kami. Dia adalah Van Dijk kami. Dia adalah De Bruyne kami. Dia adalah Neymar dan Kylian Mbappe kami. Dia membuat perbedaan. Dan jika dia hanya memainkan 40% pertandingan, itu adalah masalah besar. He is our Mo Salah, he is our Van Dijk, he is our De Bruyne, he is simply that player. He is our Neymar, he is our Kylian Mbappe, he is the guy who makes the difference. Tak lama, Kante mengalami cedera hamstring serius di pertandingan melawan Tottenham di bulan Agustus. Membuatnya harus absen selama 8 bulan berturut-turut. Dia juga tak bisa membantu Prancis di Piala Dunia 2022. Kontraknya dengan Chelsea berakhir di bulan Juni 2023. Saat itu Chelsea sudah berganti kepemilikan, dan Tuchel pun tak lagi di sana. Di musim terakhirnya bersama Chelsea, Kante hanya mampu tampil 9 kali dan menghabiskan kebanyakan waktunya untuk menyembuhkan cedera. Bersama Karim Benzema, rekan senegaranya, Kante kemudian bergabung dengan Al-Ittihad, di mana dia dikontrak selama 4 tahun dengan total gaji sebesar 100 juta euro. Sebulan kemudian, Kante langsung membeli sebuah klub divisi 3 Belgia yang bernama RE Virton. Meski sudah 2 tahun tak membela timnas Perancis, pada pertengahan Mei 2024, Kante kembali ke skuad Les Blues itu untuk Euro 2024. Menurut Deschamps, dia telah kembali mendapatkan kekuatan fisiknya. Terbukti dengan mencatatkan 28 penampilan di Liga Arab Saudi itu. Deschamps mengomentari pilihannya itu dengan mengatakan, "Dengan Golo, apapun situasinya, takkan ada masalah. Dia malaikat. Semua orang menyukainya. Lewat pengalamannya, aku yakin timnas Prancis akan lebih baik bersamanya." Benar kata Deschamps. Meski Prancis hanya sampai di semifinal, Kante beberapa kali menjadi man of the match di turnamen itu. Écoute-moi bien quand je te parle dans l'oreille. C'est pas une légende. J'ai vu les yeux dans l'œil. J'ai vu. C'est une dinguerie, frère. Di dalam sepak bola, sangat jarang seorang pemain melampaui perannya di sebuah posisi. Di awal 2000-an ada Makalele, yang membuat kita mengenal peran Makalele Role. Di pertengahan 2000-an, muncul peran false nine dalam diri Lionel Messi yang hebat. Kemudian, datang seorang laki-laki mungil yang memulai perjalanannya dari Liga ketiga sepak bola Prancis. Dia menjadi senjata bagi Leicester yang hanya diramalkan memiliki peluang 5.000 banding 1 untuk memenangkan Liga Primer. Lalu diingat sebagai gelandang paling menakutkan saat dia membela The Blues. Dia tak banyak berbicara, tapi statistiknya lah yang menjelaskan. Satu hal lagi, selain senyumannya yang membuat kita ikut tersenyum,
Sosok Kante adalah laki-laki sederhana yang tak menganggap jika dirinya seorang bintang. Dia tak hanya taat sebagai seorang muslim, dia juga rendah hati dan humanis. Lihatlah bagaimana dia tak ragu memunguti sampah di lapangan Ittihad ini. Saat masih di Inggris, Kante pun pernah mengunjungi rumah seorang fans Arsenal dan bermain FIFA di sana. Salah satu fans Chelsea, Frank Hollip, bahkan tak menyangka Kante datang di pernikahan putrinya, membaur di sana dan berfoto. Cerita tentang Golo Kante tentu belum habis. Entah itu bersama timnas Perancis, Al Ittihad, ataupun bersama klub baru yang sedang dibangunnya. Tapi satu hal yang pasti, dia akan diingat sebagai legenda.